seluruh keluarga dan pengurus Yayasan Horas Kasih Anugerah yang kami hormati, Inam Diakonis, Bapak Ibu Kepala Sekolah SD, TK, dan rekan-rekan guru semuanya. Puji Tuhan kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita boleh berkumpul untuk mengadakan perayaan Natal keluarga besar SD Kasih Anugerah Beligin. Adapun rangkaian acara pada sore hari ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama diawali dengan acara persiapan, kedua penyalaan lilin, ketiga acara ibadah, yang ketiga acara panggilan beribadah, yang keempat ibadah, kemudian acara yang kelima itu ada kata sambutan dan ditutup dengan hiburan. Baiklah, kita awali ibadah kita ini dengan penyalaan lilin yang diiringi oleh tarian dari anak-anak kita. Sungguh luar biasa. Ia menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu semua berawal dari firman yang abadi. Bagaimanakah proses penciptaan yang dilakukan oleh Allah? Marilah kita dengarkan liturgi 1A, yaitu penciptaan. Pada mulanya gelap semuanya, sunyi ternyata termuderang. Allah bersabda, terang bercahaya, hari pertama di dunia. Pada mulanya ada langit, atas dan bawah tercampur.
When David stood to face Goliath on a hill, I imagine that he should with all his might until you took his hand and held on tight. 'Cause you were there in the midst of dangerous snare. You were there always. You were there when the hardest fight seemed so out of reach. Oh, you were there. You were always there. You were always there. So there he stood upon that hill, Abraham from knife in hand was poised to kill. But God in all his sovereignty had bigger plans, and just in time understood you. There you were, hanging blameless on a cross. You would rather die than leave us in the dark. Every moment, every plan, coincidence just don't make sense with your last breath. During history's darkest hour, you were the victor and the king.
kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sukacita, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, meski kecemasan dan duka datang menerpa, sebab tak ada cobaan yang Allah berikan melampaui kekuatan kita. Sekali lagi ku mengatakan, bersukacitalah. Damai sejahtera, jauhkan dirimu dan pertikaian yang akan membawamu jauh dari jalan kebenaran. Sebab bila hal itu terjadi, maka tak ada lagi dalam sejahtera. Hendaklah kita satu dan lainnya memberikan perasaan dari kepada sesama. Sabar adalah satu hal yang sangat mulia. Kesabaran tidak akan menjadi murka bila tetap bersandar kepada Allah. Kemurahan atau belas kasih adalah sikap baik dan harus selalu terjaga. Jangan ada padamu sikap tamak dan serakah, sebab bunga bakung saja dipelihara keindahannya oleh Allah. Kebaikan, hendaklah kiranya kebaikan hati kita diketahui orang, agar di belakang hari kebaikan itu akan datang sebagai penopang atas kesulitan kita. Kesetiaan, setialah kepada Allah sampai umurmu berlalu, sebab kesetiaan kepada Allah tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kelemah lembutan, hiduplah dalam kelemah lembutan, sebab orang-orang yang lemah lembutlah orang yang mengerti akan kasih Allah, yang mendapatkan anugerah dan kurnia-Nya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
berapa? Episode 1 Yayasan Horas Kasih. No, 2 or 3. 2. Salam. Wah, mantap anak-anak yang tersayang, anak-anak SD ya. Puji Tuhan, kita telah merayakan Natal pada hari ini, Natal Sekolah Dasar Kasih Anugerah. Yang kami hormati, yang pertama para orang tua siswa yang hadir pada saat ini, khususnya Ibu Ketua Komite Sekolah Dasar Kasih Anugerah. Yang kami hormati Ibu Pembina dari Yayasan Horas Kasih Anugerah. Demikian juga semua rombongan dari Yayasan Horas Kasih Anugerah yang hadir pada saat ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Dasar Kasih Anugerah dan para guru semuanya, para staf. Dan yang lebih khusus adalah anak-anak yang telah merayakan Natal pada saat ini, tampil tadi dengan baik dan sangat menyenangkan, kreatif dan sangat memukau. Betul nggak anak-anak? Wah, Bapak Yayasan senang sekali tadi menikmati penampilan kalian. Itu dapat dari mana? Dari ibu dan bapak guru ya? Ya, karena itu kita bersyukurlah kepada Tuhan bahwa ibu dan bapak guru telah mendidik kalian untuk lebih baik, ya, menampilkan sesuatu yang berguna, khususnya berguna untuk merayakan Natal, memuji hari kelahiran Tuhan Yesus yang disebut dengan Natal, ya. Bapak senangnya, Bapak dan Ibu, para hadirin yang kami muliakan, sungguh sangat menyenangkan dan sangat bersuka hati bagi kami atas Natal yang kami ikuti pada kesempatan ini. Kami khusus datang dari Jakarta hanya untuk mengikuti perayaan Natal yang telah dilangsungkan pada hari ini, sore tadi, dan untuk TK pada hari kemarin, yakni hari Kamis, telah berlangsung pula dan semua yayasan juga telah mengikutinya dengan baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sungguh kami sangat bersukacita karena kami turut menghadiri perayaan Natal pada tahun ini, baik di TK maupun di SD. Terutama ketika semua yayasan, ya,
semua pengurus yayasan, pengurus intinya hadir pada perayaan Natal baik TK maupun SD. Karena itu kami dengan sukacita memuji Tuhan oleh karena kami diberikan kesempatan untuk menghadiri upacara perayaan Natal seperti ini, karena inilah yang pertama sekali yayasan lengkap ya, pengurus intinya hadir untuk menghadiri perayaan Natal baik di TK maupun di SD, sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Ibu Ketua Komite, hanya pembina dan ketua yayasan yang selama ini menghadirinya. Tapi kali ini para pengurus inti daripada yayasan ini turut menghadiri acara perayaan Natal baik di TK maupun SD. Tapi sebelumnya perlu saya perkenalkan Bapak dan Ibu, karena tak kenal maka tak sayang. Alangkah baiknya perlu kiranya saya perkenalkan satu persatu kami kepada Bapak dan Ibu, ya, agar kiranya mungkin Bapak dan Ibu kita nanti berkenalan atau misalnya bertemu di pasar ataupun di suatu tempat di kota Balige ini, mungkin di tempat lain kita bisa bertemu sapa dengan baik, saling mengenal bahwa kita adalah satu keluarga besar daripada Yayasan Horas Kasih Anugerah yang menaungi SD Kasih Anugerah maupun TK Kasih Anugerah. Saya perkenalkan mungkin sudah beberapa orang dari orang tua siswa yang telah mengenal atau familiar terhadap muka saya, ya. Saya Horas Siahaan sesuai dengan namanya, Yayasan Horas Kasih Anugerah, ya, sebagai pendiri daripada yayasan ini, juga sebagai owner yang dipercayakan sebagai ketua yayasan. Jadi saya adalah ketua yayasan yang mengoperasionalkan Yayasan Horas Kasih Anugerah dan membawahi SD dan TK di kota Balige ini. Lalu saya perkenalkan juga ketua pembina Yayasan Horas Kasih Anugerah adalah Ibu Norita Tampubolon SH. Kami undang untuk berdiri. Silakan untuk, ya, Ibu Norita Tampubolon SH ini adalah mantan Direktur Direktorat Hak Asasi Manusia Kementerian Kehakiman dulu. Sekarang sudah pensiun dan ditunjuk sebagai ketua pembina. Lalu wakil ketua pembina adalah Bapak Gracianus Bincar Hasudungan Siahaan STMT. Beliau itu adalah sebagai wakil ketua pembina Yayasan Horas Kasih Anugerah, lulusan daripada Universitas BINUS Bina Nusantara, S1-nya, S2-nya adalah dari Yokohama University Jepang, dan mengambil lagi jurusan Magister Teknik Informatika di Universitas Indonesia Jakarta. Lalu saya perkenalkan wakil ketua pengurus Yayasan Horas Kasih Anugerah, yakni Ibu Astrid Anugrah SH MKN. Beliau sehari-hari adalah sebagai hakim pengadilan negeri di Cirebon, Jawa Barat. Beliau adalah lulusan daripada Universitas Ahmad Jaya dan sebagai lulusan Magister Kenotariatan di Universitas Pajajaran Bandung. Lalu berikutnya adalah Ibu Tropisiani Mauren Siahaan
SHMMH. Beliau itu adalah, silakan berdiri Ibu Profesiani Mauren. Dialah sebagai bendahara dari yayasan yang menanggulangi segala kekurangan-kekurangan atau keterlambatan daripada guru-guru uang sekolah. Kalau misalnya uang sekolahnya terlambat, dialah yang menalangin. Dia adalah lulusan dari Universitas Pajajaran dari S1, kemudian masternya adalah dari Universitas Indonesia UI Jakarta. Lalu yang berikutnya adalah sebagai ketua pengawas. Ketua pengawas ditunjuk adalah Bapak Adrian Anju Purba, SHLM. Beliau itu adalah sebagai ketua pengawas lulusan dari Universitas Ahmad Jaya, dan masternya adalah dari Universitas Singapura, yakni Singapore Management University, SMU. Beliau sehari-hari adalah sebagai hakim pengadilan negeri di Indramayu. Berikutnya wakilnya adalah Bapak, mana beliau ada nggak? Ya, Bapak, saya kurang lihat dia. Oh ada. Bapak Chandra Sitorus SHLM. Beliau itu pejabat di Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Pajak dan lulusan daripada Universitas Pajajaran S1, S2-nya atau masternya dari Universitas Georgetown, Washington DC, United States of America atau Amerika Serikat. Dan yang terakhir adalah Ibu Laura Marpaung, ST, sebagai Sekretaris Yayasan Horas Kasih Anugerah. Beliau lulusan daripada Fakultas Teknik Universitas Indonesia Jakarta. Bapak dan Ibu, demikianlah saya perkenalkan semua anggota yayasan. Sebetulnya masih ada lagi anggota-anggota yang lain yang membantu yayasan ini, tapi itulah inti atau adalah pengurus daripada Yayasan Horas Kasih Anugerah yang mengasuh, mengelola, dan membawahi SD maupun TK di Yayasan Horas Kasih Anugerah yang berada di Bali ini. Kami berdoa dan kami memohon juga doa restu dari Bapak dan Ibu sekalian, kiranya kami dapat umur panjang, dapat sehat, dan dapat rezeki berkat daripada Tuhan, agar kiranya sekolah ini dapat berlangsung dengan baik. Bapak dan Ibu, kami tahu memang bahwa permasalahan daripada sekolah ini memang tidak mudah, ya. Kita tahu bahwa banyak permasalahan-permasalahan terutama mengenai uang sekolah yang relatif sangat rendah, ya. Dan itu pun sudah rendah, masih juga kadang-kadang ditunggak, terkadang terlambat tiap bulan, terkadang juga bahkan berbulan-bulan tidak belum dibayar oleh orang tua. Karena itu memang adalah tantangan khusus bagi kami, ya. Tapi kami juga tetap bertekad agar sekolah kasih anugerah ini, sekalipun di atas berbagai hal kekurangan, tantangan, masalah yang dialami oleh sekolah ini, kami tetap bertekad dan semua anggota yayasan bertekad untuk membuat sekolah ini lebih baik daripada sekolah-sekolah yang lain, khususnya sekolah dasar negeri. Karena kalau sama misalnya dengan SD negeri,
kami yakin maka siswa-siswa tidak akan ada di sekolah ini seperti ini. Karena bagaimana kami membuat harus lebih baik SD ini daripada SD-SD negeri yang ada, karena kita tahu bahwa SD negeri itu adalah relatif ya biasa-biasa saja, ya. Tetapi SD swasta kalau tidak eksis, kalau tidak tampil lebih baik, berkualitas, kegiatan belajar mengajar dengan baik, guru-gurunya yang berkualitas, guru-gurunya yang profesional, guru-gurunya yang tegas dan disiplin, tentu saja tidak ada perbedaannya dengan sekolah dasar negeri. Karena itu kami tetap memacu para guru di sini agar para guru itu tampil lebih baik, profesional, disiplin, bermutu, berkualitas, mengajar dengan sabar ya para siswa, dan menghadapi orang tua supaya orang tua misalnya yakin betul bahwa anaknya dididik, anaknya dikualifikasi, diperbaiki, digodok mentalnya, spiritualnya, kepribadiannya, di samping nilai-nilai akademiknya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu para guru yang kami hormati, tolonglah ya, pertama, biarlah uang sekolah itu, uang sekolahnya kalau sudah waktunya dibayarlah tepat pada waktunya. Karena pasti disadarilah apabila sampai terlambat maka para guru tidak akan gajian dan gaji mereka akan terlambat. Oleh karena itu saya minta tolong ya. Saya menyadari bahwa memang ya di antara Bapak dan Ibu para orang tua siswa tentu saja juga ada yang kurang-kurang ekonominya, tapi kita harus bertekad bahwa supaya anak kita ini baik-baik, karena kita lihat tadi ya, saya sangat bangga melihat anak-anak SD tadi itu kreatif sekali, bagus sekali, tampil sangat baik sekali. Tentu saja ya, ini harus dipertahankan. Tadi para anggota yayasan melihat, wah ini sangat bagus sekali, kreatif. Nilai-nilai yang ditampilkan mereka itu tidak kalah dari kota-kota besar di Jakarta misalnya, ya, di Bandung ataupun di kota-kota besar yang lain. Sangat-sangat bagus. Tentu saja itu adalah hasil didikan daripada para guru yang tekun, yang profesional, yang sabar. Mereka mengajar dengan baik. Oleh karena itu, ya Bapak dan Ibu, tolonglah agar kiranya apa yang menjadi kewajiban dibantulah agar sekolah ini bisa eksis, uang sekolahnya diberikan tepat pada waktunya, jangan sampai terlambat. Dan yang kedua, ya tolonglah kerjasamanya agar nanti anak-anak ini juga dibantu di rumah supaya pertama kepribadiannya lebih baik, tekun belajar, karena waktu yang di sekolah itu adalah waktu sangat terbatas, hanya berapa jam satu hari? Berapa jam? Cuma 6 jam ibu-ibu. Selebihnya adalah di lingkungan ibu-ibu dan bapak semuanya, orang tuanya. Ya, selebihnya adalah di lingkungan bapak dan ibu semuanya. Karena itu, ya supaya anak-anak siswa ini lebih baik lagi, tolonglah juga bapak dan ibu ya bekerja sama dengan para guru. Pertama mengingatkan agar anak-anak mereka ya masing-masing diingatkan apa yang menjadi kewajibannya, PR-nya misalnya diingatkan supaya dikerjakan. Lalu kemudian jangan sampai terlambat. Berikutnya berperilaku yang baik. Tolonglah jangan sampai ada misalnya anak-anaknya yang katakanlah yang melebihi kebaikan daripada teman-teman yang lain. Misalnya